Mungkin salah satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan ilmu pengetahuan adalah, sebenarnya yang orang-orang kejar itu apa dalam hidup ini? Wih, saudara, pernah dengar istilah filosofi? Beta sih sering dengar istilah ini, saudara. Bahkan sering juga bertemu dengan orang yang menyandang gelar S.Phil. Tapi beta tuh tidak tahu apa-apa soal ilmu ini. Ya, mungkin sekedar mengetahui beberapa tokoh yang dikenal dengan istilah filsuf. Ya, dua nama yang beta bisa sebut saat ini yaitu Plato dan Aristoteles. Ya, beta tahu Aristoteles itu ketika pelajaran biologi, ya, ketika guru menjelaskan soal asal-usul makhluk hidup. Guru waktu itu menjelaskan dua teori, ya. Ada namanya biogenesis dan abiogenesis. Nah, Aristoteles ini salah satu tokoh yang mengemukakan teori abiogenesis. Ya, yaitu teori yang menjelaskan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Beta sempat baca bagaimana sampai si Aristoteles kemudian menyebutkan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Dijelaskan bahwa waktu itu, ya, dia sedang berjalan-jalan, ya. Kemudian dia lihat ada cacing yang muncul dari dalam tanah. Dan kemudian dia berkesimpulan bahwa, ya, makhluk hidup berasal dari benda mati. Secara spontan begitu. Tanah adalah benda mati dan cacing adalah makhluk hidupnya. Seperti itu, ya. Kita tidak usah bahas teori ini benar atau salah, ya, saudara. Tapi kita kembali ke istilah filosofi tadi. Dari peristiwa Aristoteles ini dan teori yang dia kemukakan, beta bisa ambil 2 poin, ya, terkait dengan filosofi itu berasal dari apa sih, ya. Yang pertama, filosofi itu berkembang dari pengamatan sekitar, ya. Dan yang kedua, filosofi itu berkembang juga dari pengalaman seseorang, ya. Jadi berasal dari pengamatan dia dan juga dari pengalamannya dia. Artinya begini, saudara. Pengamatan dan pengalaman setiap orang kan berbeda-beda, ya. Betul tidak? Ya, pengalaman beta dan lu yang dengar podcast ini pasti beda. Atau seorang pegawai akan memiliki pengamatan dan pengalaman yang berbeda dengan seorang petani. Contohnya begitu. Ya, pegawai kantoran yang sehari-hari berurusan dengan berkas-berkas mungkin, atau mungkin kalau yang PNS mungkin berurusan dengan birokrasi. Lu tidak bisa samakan dengan seorang petani yang kesehariannya berurusan dengan tanaman, air, hama, penyakit, pupuk, ya, dan lain-lain. Nah, ini berimbas ke filosofi yang mereka miliki, saudara. Filosofi seorang pegawai dengan pengalaman dan pengamatannya beda dengan seorang petani dengan pengalaman dan pengamatannya, ya. Dan harusnya ini tidak menjadi permasalahan, saudara. Karena setiap orang bebas menentukan filosofinya. Secara istilah, filosofi itu adalah ilmu yang istimewa, ya, dalam tanda kutip. Ilmu yang istimewa yang mencoba menjawab masalah-masalah yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa, ya. Karena masalah-masalah tersebut di luar jangkauan ilmu pengetahuan. Seperti itu. Mungkin beta episode lalu beta sempat singgung soal ayam dulu baru telur. Ya, itu kan pertanyaan klasik yang kadang menjadi ice breaking atau akan dibahas di berbagai macam tongkrongan. Ayam dulu atau telur? Oke, ayam dulu. Tapi kan ayam berasal dari telur, kayaknya telur dulu.
Nah terus telur dari mana? Ayam, dan seterusnya. Perdebatan yang tidak pernah habis. Nah kalau kita masukkan ini dalam ranah filosofi, ya mungkin jawabannya akan, beta tidak tahu juga jawaban apa. Tapi kalau versi beta, kayaknya ayam duluan saudara. Karena kalau kita bicara peristiwa penciptaan di kitab suci kan, ya yang diciptakan makhluk hidup, ya, yaitu ayam. Tapi entahlah, itu menurut beta pribadi, tapi mungkin lu sama beda juga tidak masalah juga. Ya, mungkin selain ayam dulu baru telur atau kebalikannya, mungkin salah satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan ilmu pengetahuan adalah sebenarnya yang orang-orang kejar itu apa dalam hidup ini? Saudara, pertanyaan ini terlontar dari seorang bernama Bayem Sore, ya, yang sedang berbincang dengan temannya di salah satu YouTube channel YouTube-nya namanya Seadanya. Ya. Pertanyaan ini menjadi awal perbincangan mereka berdua sekitar kurang lebih 43 menit. Ya. Mereka menjawab pertanyaan itu dengan beberapa hal. Ya menurut beta realita sih, ya. Apa saja poin-poin yang mereka bahas di YouTube itu ya. Beta ulang lagi pertanyaan saudara, biar kita jangan bingung. Apa sih yang dicari oleh orang-orang? Ya, apa sih yang dikejar oleh orang-orang dalam hidup ini? Ada poin-poin penting yang beta coba catat dari perbincangan antara Bayam Sore dan temannya ini. Ya. Yang pertama, mayoritas orang mengejar materi, ya, di mana ada yang memakai cara yang salah dalam mengejar materi itu. Misalnya apa? Pinjol dan juga judi slot. Wah, ini. Kemudian mereka menekankan pada bagaimana lu sebagai laki-laki, ya. Ya, lu sebagai laki-laki harus kerja, jangan gengsi, karena ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Mereka juga mengingatkan bahwa dalam mengejar materi, jangan merugikan orang lain, karena orang lain yang akan bantu lu di lain kesempatan. Poin yang pertama yang menarik saudara ya, bahwa orang mengejar materi. Nah, itu yang pertama saudara. Yang kedua, poin yang kedua ini yang menjadi potongan videonya beredar di medsos yang kemudian menjadi bahan bulian dan seterusnya. Poin kedua ini adalah materi itu yang penting cukup. Sesimpel itu. Kaya bukan seberapa banyak materi, tapi seberapa jauh dan luas pemikiran. Orang kaya kadang tidak pakai akal. Orang bermateri punya kuasa, tapi bisa jadi kalah dalam pemikiran. Nah, ini yang banyak viral di mana-mana. Oke, nanti beta akan bahas itu. Yang ketiga, mindset, pola pikir dalam menjalani hidup. Mereka berdua melontarkan pertanyaan, Tuhan ciptakan lu untuk apa? Ya, Tuhan minta kita menyembah Dia. Terus apa yang lu minta akan dikasih. Tapi kebanyakan orang hanya meminta. Tanpa kemudian hanya berdoa untuk minta tapi tanpa melakukan sesuatu begitu ya. Terus mereka bilang, harus percaya diri. Semesta akan membawa lu pada tujuannya lu. Poin keempat, jangan mengurus urusan orang lain, kata mereka. Misalnya, kalau orang suka mabok, tidak selamanya mabok itu negatif. Karena ada yang setelah mabok, maka pikirannya akan terbuka dan bisa tidur. Di poin ini beta setuju sih. Bukan karena kami di NTT kan kalau banyak acara kan kami sering minum, ya. Sopi, moke dan seterusnya itu menjadi minuman tapi sering menjadi minuman adat di NTT ya. Dan kemudian ketika orang sudah mabuk, itu kan berbagai macam ekspresi muncul. Tapi ya, beta pikir ada juga orang-orang yang
ketika mabuk baru bisa tidur. Atau kadang minum tuh hanya untuk bisa tidur. Atau ketika minum baru pikirannya terbuka, itu ada sih. Tapi nampaknya jangan jadi kebiasaan saudara ya, karena alkohol kalau terlalu banyak di dalam tubuh pun tidak bagus. Oke, poin ke-5. Kebanyakan orang ketika mendapat masalah, yang akan dipikirkan adalah masalahnya, bukan solusinya. Nah, ini statement yang menurut beta sangat positif ya saudara ya. Bahwa ketika lu dapat masalah, kan lu pikir tuh masalahnya. Lu saking mumetnya pikiran lu untuk masalah itu, sampai solusinya lu tidak pikirkan. Artinya waktunya habis untuk memikirkan masalah itu. Nah, dan kadang kalau kita punya masalah, kita tuh butuh teman cerita. Tapi mereka juga membahas di sini saudara, bahwa terkadang ketika teman lu cerita, dia hanya perlu didengar. Karena kadang ada teman yang cerita tapi kita menghakimi lagi. Harusnya lu begini, harusnya lu begini, harusnya lu begini. Akhirnya dia tambah tertekan. Dan solusinya akan lebih jauh dari situ. Ya, itu poin ke-5 yang mereka bicarakan. Poin berikutnya ke-6. Ini juga menarik. Jangan lupa keluarga. Bahkan salah satu dari mereka bertanya, bayangkan kalau ada orang tua yang perhitungan. Oke, lu sudah umur, misalkan, lu umur 32 tahun. Kalau orang tua lu perhitungan, oke, mari kita hitung, selama 32 tahun lu sudah habiskan makan satu hari 3 kali. Nah, satu hari 1 kali makan, taruhlah 20.000. Kalilah 20 kali 3, satu hari berapa tuh? 60.000 ya. Tidak. Ya, 60.000. 60.000 kali 1 tahun berapa tuh? 1 hari 60.000 kali 32 tahun. Itu baru biaya makan, belum biaya pakaian, belum biaya yang lain-lain. Bayangkan tidak kalau ada orang tua yang perhitungan seperti itu. Jadi menurut mereka berdua di channel YouTube itu, jangan lupa keluarga. Kemudian poin terakhir yang mereka bicarakan adalah banyak orang-orang yang suka hal-hal bodoh. Ya. Misalnya apa? Goyang di aplikasi itu, double T, untuk mendapatkan gift. Makanya kemudian di akhir perbincangan mereka bilang begini, makanya banyakin literasi, banyak baca, jangan banyak bacot. Oke saudara, itu poin-poin penting yang beta ambil dari channel YouTube seadanya, perbincangan antara Bayam Sore dan temannya. Kenapa beta singgung soal filosofi di awal? Karena begini, banyak yang komen ya di YouTube itu bahwa, atau potongan-potongannya di medsos yang lain, bahwa ini perbincangan antara dua filsuf yang sangat terkenal. Pokoknya dibully habis-habisan lah perbincangan mereka berdua itu. Ya. Obrolan mereka berdua ini menjadi viral, saudara. Banyak yang mengolok-ngolok seperti itu ya. Beta bisa katakan seperti itu. Banyak potongan videonya yang tersebar di medsos, katanya mereka ini sok filosofis. Tapi kok beta beda ya saudara. Beta justru mengapresiasi perbincangan mereka berdua ini saudara. Dari poin-poin yang pembicaraan mereka yang tadi beta sudah sampaikan ke saudara, menurut beta ada isinya kok. Dan maknanya luar biasa. Bukan sesuatu yang kosong, bukan sesuatu yang tanpa makna juga. Yang menjadi viral kan katanya begini, lu kaya, lu punya kuasa, tapi buat gue enggak nyet. Bisa jadi lu kalah dalam pemikiran, dan seterusnya. Sampai ada kata tai sambil tangannya tunjuk ke atas. Oke. Kenapa sampai mereka itu mengeluarkan statement ini, saudara? Yang itu, ya, lu kaya, lu punya kuasa, dan seterusnya. Ya, beta kembali ke awal pembicaraan beta di awal, saudara ya, bahwa filosofi itu berkembang dari pengamatan dan pengalaman seseorang. Ya. Mungkin pengamatan dan pengalaman mereka ini seperti itu, saudara. Makanya mereka bisa mengeluarkan statement itu. Ya.
orang kaya yang mereka temukan atau yang mereka amati, ya, yang menjadi objek mereka itu mungkin cenderung tidak kaya dalam pemikiran yang objek pengamatan mereka, saudara. Bertindak tidak pakai akal sehat dan seterusnya. Saudara, bukannya mereka benar ya? Kan ada tuh orang yang kaya kerja di Kementerian Lloyd, kementerian yang mengurus soal Lloyd, Hapeng dan seterusnya, dan anaknya kemudian bertindak sewenang-wenang. Itu loh yang pakai mobil Ruby. Kayaknya pengamatan mereka itu deh. Oke. Beta tidak perlu lagi cerita ya, saudara. Mungkin salah satu faktornya itu, ya, orang kaya yang tidak punya pikiran, yang kemudian ketika punya uang dan merasa bahwa dia bisa berbuat apa saja, ya, termasuk ya menghalalkan semua cara tuh, saudara, untuk mendapatkan keinginannya. Bahkan sampai borgol pun bisa dilepas. Oke, saudara. Orang-orang nampaknya hanya ke hook dengan part itu. Lu kaya tapi buat gua nggak nyet. Dan melupakan bagian-bagian penting yang lain yang beta sudah sampaikan tadi 8 poin itu, saudara. Beta pun harus mengakui sih, saudara. Karena si Bayam Sore ini kemudian masuk dalam YouTube-nya Jakarta Keras, Jaker. Kemudian yang beta lihat dari cara komunikasinya itu memang dia suka pakai kata-kata yang kurang sopan seperti itu ya. Dan beta harus menyebutkan bahwa cara mereka mendeliver pemikiran mereka ini mungkin tidak nyaman atau tidak bisa diterima oleh banyak orang. Ya, yang tadi beta bilang, memakai kata-kata kasar dan seterusnya. Tapi ini membuka pemikiran lain, saudara. Di zaman YouTube dan media sosial yang lain, ada kok public figure yang lain yang memakai kata-kata yang kasar. Banyak kok, beta tidak mau sebut saja. Tapi kenapa mereka tidak menjadi persoalan? Terus kenapa si Bayam Sore dan temannya ini kemudian menjadi viral di mana-mana? Ada kok orang yang pakai kata-kata kasar untuk mendeliver pemikiran mereka. Terus kenapa mereka tidak viral? Kenapa harus si Bayam dan temannya itu? Ya, kecenderungan kita untuk menilai dari sosok yang berbicara, saudara, bukan dari isi pembicaraannya. Ya, ada orang dengan jas rapih dan membicarakan sesuatu yang kosong dan orang percaya-percaya saja. Tapi ada juga orang yang dengan penampilan sederhana namun membicarakan sesuatu yang berisi. Tapi kadang orang tidak peduli itu. Ya, bahkan di beberapa kesempatan beta pikir anak kecil itu menjadi media pembelajaran yang baik dengan kepolosan mereka, dengan cara mereka bergaul yang tidak memandang siapapun itu, mereka bebas, free dan seterusnya. Anak kecil itu kadang menjadi pembelajaran buat kita juga yang sudah remaja, dewasa dan seterusnya. Ya, kalau orang hanya melihat diksi yang diberikan oleh orang dengan penampilan yang rapi, berjas, ya, bagaimana dengan orang yang ditempa dengan kesederhanaan? Mungkin dia bisa hidup yang mewah tapi memiliki kesederhanaan, ya. Tapi pemikiran-pemikirannya bagus, kita pikir bukan menjadi halangan ya. Jadi harusnya pepatah yang mengatakan bahwa don't judge book by its cover itu harusnya tidak dipakai lagi tidak relevan lagi di zaman modern seperti ini, saudara. Ya. Tapi dengan peristiwa Bayam Sore ini, nampaknya don't judge book by its cover itu masih relevan. Karena beta heran dengan orang-orang yang kemudian menjudge mereka. Oke lah, kalau cara deliver pesan mereka itu mungkin perlu kita kritisi, tapi yang makna yang tadi beta sudah sampaikan itu luar biasa sih. Ya. Oke, saudara, mungkin kita jangan lagi menjudge orang dengan
penampilan, cobalah melihat orang dengan apa yang dia mau sampaikan. Sekian dulu untuk episode kali ini. Cheers.